Halo teman-teman ASN 2025, balik lagi nih bareng aku di channel Jadi ASN. Teman-teman, banyak sekali yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan di tes CPNS karena tes wawasan kebangsaan memuat sejarah nasional, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan masih banyak lagi. Nah, dalam menghadapi kesulitan tersebut bisa jadi karena kita kurang memahami soal atau mungkin kurang latihan soal dan tidak mengetahui strategi yang tepat dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, di video ini seperti biasa kita akan latihan soal TWK atau tes wawasan kebangsaan beserta pembahasannya. Jadi simak video ini sampai habis ya agar kamu semakin siap dalam menghadapi tes CPNS 2025. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Aku bacain soalnya terlebih dahulu ya. Pada masa pergerakan nasional, Organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki peran penting dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Salah satu strategi utama Perhimpunan Indonesia adalah apa nih teman-teman? Jawaban yang paling betul? Yes, betul ya, adalah menerbitkan jurnal nih teman-teman. Menerbitkan jurnal untuk menyebarkan gagasan nasionalisme dan kemerdekaan. Teman-teman, dalam memperjuangkan kemerdekaan, perjuangannya itu bukan cuma melalui peperangan gitu, atau misalnya melalui fisik, atau melalui diplomasi, tetapi juga bisa melalui peningkatan awareness, seperti apa yang dilakukan oleh PI, atau melalui jalur pendidikan, dengan edukasi-edukasi ke masyarakat dan dunia luar bahwa negara kita itu masih dijajah, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Perhimpunan Indonesia. Kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, saat ini banyak generasi muda yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana cara terbaik untuk menanamkan kembali nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa nih yang paling tepat? Teman-teman jawabannya. Nah, betul ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengadakan seminar dan diskusi tentang Pancasila secara berkala di komunitas. Nah, ini teman-teman merupakan cara penanaman melalui jalur edukasi ya, edukasi dan sosialisasi nih teman-teman. Tentunya nilai-nilai Pancasila ini tidak bisa sekedar kita hafalkan atau masyarakat Indonesia hafalkan, tetapi juga harus dipahami dan dihayati value-nya. Salah satunya dengan jalur edukasi dan sosialisasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Indonesia menganut asas Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam menjaga persatuan, pemerintah menetapkan kebijakan yang mendukung keberagaman. Kebijakan berikut yang paling tepat dengan asas Bhinneka Tunggal Ika adalah apa nih teman-teman? Ya, betul ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Membentuk program pertukaran pelajar antar daerah untuk memperkuat pemahaman budaya. Nah, teman-teman, dalam program pertukaran pelajar ini, teman-teman selain untuk memperkuat pemahaman budaya, ini juga bisa menumbuhkan rasa saling peduli satu sama lain. Selain itu juga meningkatkan harmonisan antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar budaya. Dan tentunya sikap-sikap ini mencerminkan perilaku yang menjunjung tinggi semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam proses terbentuknya negara Indonesia, Pancasila diakui sebagai fondasi utama yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pada tahun 1945, berbagai pemimpin bangsa berkumpul untuk menyepakati nilai-nilai yang akan menjadi panduan dalam berbangsa dan bernegara. Faktor apakah yang paling signifikan dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat itu? Apa nih teman-teman? Faktor yang paling signifikan ya? Faktor yang paling signifikan. Oke, betul ya teman-teman. Jawaban yang paling benar adalah A. Perdebatan mendalam di antara tokoh-tokoh dalam BPUPKI. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca lagi buku sejarah nasionalnya, itu kita tahu banget lah ya. Maksudnya teman-teman bisa ngecek bahwa beberapa tokoh itu memiliki atau mengungkapkan beberapa gagasan mengenai Pancasila, dan setiap tokoh itu pasti ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, penentuan atau penetapan Pancasila ini lahir dari diskusi yang mendalam dan kesepakatan bersama terkait Pancasila atau terkait sila-sila yang
dimasukkan dalam Pancasila, yang nantinya akan menjadi dasar negara kita. Oke, ke soal terakhir teman-teman, dalam sebuah organisasi dan pemerintah, anggota dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menyusun program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dalam proses ini, mereka berusaha untuk mengakomodasi berbagai pendapat dan aspirasi. Mana dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan penerapan nilai Pancasila dalam situasi tersebut? Kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, betul ya. Ini ya, jawaban yang paling tepat adalah D, menyusun rencana kerja yang mempertimbangkan masukan dari semua anggota. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, sila keempat di Pancasila, itu dalam penerapan keputusan tentu harus menjunjung tinggi rasa musyawarah dan juga gotong royong antar anggota, terutama dalam penetapan keputusan. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja untuk latihan soal dan pembahasannya di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada saran dan masukan, atau mungkin ada request soal, boleh komen-komen di bawah aja ya, biar nanti bisa kita pertimbangkan di video berikutnya. Nah, agar teman-teman semakin siap dalam menghadapi TWK atau tes wawasan kebangsaan di CPNS, teman-teman boleh banget diboyong bukunya ya, Smartbook buku soal CPNS terbaru yang menyediakan ratusan latihan soal tes wawasan kebangsaan beserta pembahasannya. Kemudian juga ada strategi, tips and trik dalam mengerjakan soal TWK agar nilai teman-teman maksimal, dan juga ada video pembahasan soal yang bisa teman-teman akses, serta ada materi yang bisa teman-teman pelajari di buku ini. Jadi tunggu apa lagi? Segera check out bukunya. Silahkan teman-teman cek di link description yang ada di bawah ini, dan segera check out ya, teman-teman. Selain itu, agar teman-teman lebih siap, teman-teman download aplikasi Jadi ASN di app.jadiasn.id. Karena di aplikasi Jadi ASN tersedia latihan soal lengkap dengan pembahasannya, kemudian ada strategi, tips and trik dalam pengerjaan, dan yang paling keren ada tryout berbasis CAT dengan skor real time agar teman-teman bisa tahu nih kira-kira skor teman-teman peningkatannya sudah sejauh mana. Oke, teman-teman, itu aja mungkin untuk video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga sukses. Jangan lupa like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terbaru terkait CPNS 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.